Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Fauzia dengan NIM F2020 01 100. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reaksi alkil halida, yaitu tentang reaksi substitusi dan eliminasi. Baiklah, kita lanjut ke materi reaksi substitusi, yaitu suatu reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Kemudian, penggantian gugus nukleofil disebut dengan substitusi nukleofilik. Penggantian gugus elektrofil disebut substitusi elektrofilik. Gugus nukleofil tidak dapat digantikan dengan gugus elektrofil. Demikian juga sebaliknya. Secara umum, reaksi substitusi dapat dituliskan sebagai R kurang Q tambah PX, yaitu sama dengan R kurang X tambah PQ, di mana gugus Q dan X keduanya nukleofil atau kedua elektrofil berikut. Kemudian berikut beberapa contoh reaksi substitusi, yaitu pertama CH3OH tambah H-Cl, yaitu sama dengan CH3 kurang Cl tambah H minus kurang OH. Kemudian C2H5OH tambah Na atau natrium, yaitu sama dengan C2H5O Na tambah 1/2H2. CH3 kurang Br tambah OH minus, yaitu sama CH3 kurang OH tambah Br minus. Selanjutnya CH3C kurang OC2H5 tambah H kurang OH, yaitu CH3C kurang OH tambah H kurang OC2H5. Selanjutnya CH3 kurang H tambah Cl, yaitu sama dengan CH3 kurang Cl tambah H kurang Cl. Kita lanjut, reaksi-reaksi substitusi nukleofilik atau SN2 dan SN1. Reaksi substitusi nukleofilik terdiri dari dua mekanisme, yaitu terdiri dari dua mekanisme reaksi, yaitu mekanisme reaksi substitusi N1, substitusi SN1 dan SN2. Mekanisme reaksi SN1 adalah reaksi dengan dua tahap, di mana tahap pertama substrat akan terurai membentuk suatu karbokation dan tahap kedua produk dihasilkan. Sedangkan untuk mekanisme reaksi SN2 yaitu merupakan suatu reaksi dalam satu langkah, di mana serangan nukleofilik terhadap substrat itu bersamaan dengan proses substitusi. Kemudian mekanisme SN1 ini yaitu suatu reaksi substitusi. SN1 merupakan reaksi substitusi nukleofilik dan satu adalah pada tahap laju reaksi ini, yaitu reaksi molekul tunggal. Reaksi SN1 disebut sebagai mekanisme disosiatif. Pada reaksi ini juga terjadi dengan adanya karbokation serta umumnya terjadi pada reaksi alkil halida sekunder ataupun tersier, atau dalam keadaan asam yang kuat, alkohol sekunder dan tersier. Dengan alkil halida primer, reaksi alternatif SN2 terjadi. Reaksi ini terjadi dalam nukleofil lemah seperti H2O dan ROH. Seperti kita lihat pada gambar tersebut ialah mekanisme suatu reaksi nukleofilik SN1. Dapat kita lihat bagaimana proses terjadinya suatu reaksi pada mekanisme reaksi substitusi nukleofilik SN1. Kemudian kita lanjut kepada langkah pertama dari reaksi SN1, yaitu reaksi substitusi nukleofilik SN1 disebut dengan mekanisme atau dengan disosiatif. Dalam gambar berikut, ikatan C kurang X putus terlebih dahulu sebelum pendekatan nukleofil, seperti kita lihat pada gambar reaksi tersebut. Hal ini menghasilkan pembentukan karbokation karena karbon pusat yang memiliki 3 ikatan, ia disebut dengan muatan formal +1.
Karbokation di sini harus digambarkan sebagai hibridisasi sp2 dengan geometri planar trigonal. Kemudian kita lanjut kepada langkah kedua dari reaksi SN1, yaitu pada langkah kedua ini, dari dua langkah ini yaitu tahap cepat, nukleofil menyerang orbital kosong atau elektron lapar, biasa disebut dengan elektron lapar dari karbokation C ini untuk membentuk ikatan baru dan mengembalikan karbon ke geometri tetrahedral seperti kita lihat pada reaksi berikut, yaitu ion karbon dan nukleofil, atau begitu dilihat dari gambar reaksi tersebut. Dalam reaksi SN1 ditunjukkan di atas, kelompok yang meninggalkan terdisosiasi sepenuhnya dari sekitar reaksi sebelum nukleofil memulai serangannya. Nukleofil bebas untuk menyerang dari kedua sisi planar elektrofil karbokation terhibridisasi sp2. Oke, kita lanjut. Kemudian, pada reaksi SN1, kecepatan reaksi hanya bergantung kepada konsentrasi substrat dan lebih menyukai nukleofil netral. Bila karbon yang mengukat gugus Bergi bersifat asimetris, maka dihasilkan campuran rasemat. Kecepatan reaksi terbesar terjadi pada alkil halida tersier. Kemudian, sekunder dan terakhir adalah alkil halida primer. Beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi nukleofil SN1 yaitu pertama, efek substituen, kedua, kekuatan nukleofil, dan ketiga, gugus Bergi yang baik. Karena telah dibahas tentang reaksi substitusi, maka kita melangkah ke reaksi selanjutnya, yaitu reaksi eliminasi. Yaitu reaksi eliminasi ini merupakan suatu reaksi penghilangan dua substituen dari suatu molekul. Pada dasarnya, reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi biasanya ditandai dengan berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap melalui terlepasnya molekul kecil seperti air, HCl atau HBr. Kemudian, pada umumnya, reaksi eliminasi mengikuti aturan Zaitsev. Zaitsev itu menyatakan bahwa atom H yang tereliminasi merupakan atom H yang terikat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat hidrogen, yaitu atau yang biasa disebut yang miskin semakin miskin. Pepatah yang miskin semakin miskin. Berikut beberapa contoh reaksi eliminasi dapat kita lihat pada struktur-struktur kimianya. Yang pertama ada CH2CH2 H2SO4 menuju C2 sama dengan CH2 tambah H2O. Kemudian yang selanjutnya CH3 CH2 tambah NaOH, yaitu sama halnya dengan CH3 kurang CH sama dengan CH2 tambah NaCl tambah HOH. Yang ketiga, CH3 CH3 tambah CH3OK menuju CH3 CH sama dengan CH menuju lagi dengan CH3 tambah CH3OH tambah KCl. Untuk mekanisme satunya, satu ini adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. Satu ini merupakan singkatan dari eliminasi unimolekular serta memiliki karakteristik berikut, merupakan proses eliminasi dua tahap ionisasi dan deprotonasi. Untuk mekanisme reaksi eliminasi E2 ini yaitu adalah salah satu dari 4 mekanisme reaksi utama yang akan kita temui di awal studi tentang kimia organik. E adalah singkatan dari eliminasi. Dua atom pada karbon yang berdekatan dihilangkan untuk mendapatkan suatu produk. Pada dasarnya, mekanisme reaksi E2 ini merupakan reaksi eliminasi bimolekuler, di mana reaksi E2 ini itu hanya terjadi dari satu langkah atau hanya terjadi pada proses atau tahap, yakni di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon-karbon terputus membentuk ikatan rangkap CC.
Reaksi E2 dilangsungkan oleh alkil halida primer dan sekunder. Dapat kita lihat suatu reaksi eliminasi E2 ini kita lihat pada strukturnya. Seperti kita lihat pada reaksi berikut. Dapat kita simak dan lihat. Kemudian konfigurasi yang terbaik untuk reaksi E2 adalah konfigurasi di mana hidrogen yang akan tereliminasi dalam posisi anti dengan gugus pergi. Alasannya ialah bahwa pada posisi tersebut orbital ikatan CH dan CX tersusun sempurna yang memudahkan pertumpang tindihan orbital dalam pembentukan ikatan baru. Kemudian, reaksi eliminasi sering bersaing dengan reaksi substitusi. Seperti dalam reaksi substitusi, satu mekanisme yang mungkin untuk reaksi eliminasi adalah eliminasi orde kedua atau mekanisme E2. Bentuk umum dari reaksi eliminasi ditunjukkan pada gambar pertama dalam reaksi ini. Di substrat biasanya alkil halida menghilangkan satu setara atau unit asam untuk membuat alkena, seperti kita lihat pada struktur kimia atau reaksi pada E2 berikut.